Pernahkah kamu mengucap astagfirullah, namun setelah itu hidupmu tetap kosong? Seolah kata itu keluar dari mulut, tetapi ruhmu tidak pernah benar-benar kembali. Tahukah kamu bahwa ada istighfar yang justru menjauhkan, dan ada istighfar yang membuka pintu pulang selamanya? Banyak orang beristighfar karena takut neraka. Namun, para arif beristighfar karena malu kepada Allah. Ada istighfar yang hanya terdengar di dunia, dan ada istighfar yang mengguncang langit. Video ini bukan tentang dosa besar, bukan tentang hukum, bukan tentang siapa yang paling saleh. Ini tentang ruh yang lelah, luka batin yang tak pernah diakui, dan panggilan sunyi untuk pulang sebelum pintu itu benar-benar tertutup. Karena bisa jadi, istighfarmu malam ini adalah ketukan terakhir sebelum segalanya diputuskan. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu mengucap astagfirullah, lalu setelahnya hidupmu tetap sama? Lidahmu bergerak, namun hatimu tidak ikut pulang. Seolah kata itu hanya lewat, tanpa pernah singgah. Padahal, istighfar bukan sekadar ucapan maaf. Ia bukan kalimat biasa yang diulang untuk menggugurkan rasa bersalah. Di balik lafaz yang sederhana itu, tersembunyi rahasia yang dalam. Rahasia tentang ruh yang diam-diam sedang memanggil asalnya. Kita sering mengira istighfar hanya diperlukan saat dosa besar menghantam. Saat kita jatuh, kita panik, lalu berkata, "Ampun." Tapi tahukah kamu, dalam kedalaman jalan batin, istighfar justru lebih dulu datang sebelum jatuh itu terlihat. Ia muncul saat hati mulai redup, saat jiwa mulai terasa jauh, walau tubuhmu masih sibuk di keramaian. Istighfar adalah jeritan halus, bukan jeritan yang terdengar oleh telinga manusia, tapi jeritan yang terdengar oleh langit. Jeritan yang lahir dari tempat paling sunyi dalam dirimu. Tempat yang tidak bisa disentuh oleh logika, tempat ruh menyimpan rindu yang bahkan kamu sendiri sering tak sadar. Dan di titik itu, sebuah pertanyaan muncul pelan, namun tajam. Apakah istighfarmu benar-benar membawamu pulang, atau justru semakin menjauh? Karena bisa saja kita mengucap astagfirullah, tapi tetap menggenggam kesombongan. Kita mengulang astagfirullah, tapi masih merasa, "Aku baik-baik saja." Kita meminta ampun, tapi hati tidak pernah benar-benar tunduk. Di jalan makrifat, istighfar bukan rutinitas. Ia adalah gerbang awal. Gerbang yang hanya terbuka bagi hati yang jujur. Gerbang yang menuntunmu kembali, bukan sekadar kepada Allah, tapi kepada dirimu yang sejati. Karena seringkali yang hilang dari kita bukan harta, bukan kesempatan, bukan manusia. Yang hilang adalah kepekaan, yang hilang adalah rasa, yang hilang adalah cahaya dalam hati, yang dulu pernah menyala. Dan saat seorang hamba mengucap astagfirullah dengan kesadaran rohani, sesungguhnya ia sedang berkata tanpa suara, "Aku lelah berjalan jauh darimu." Di saat itu, astagfirullah bukan lagi kalimat. Ia menjadi napas berat. Napas yang keluar dari jiwa yang letih. Seperti seseorang yang tersesat lama, lalu tiba-tiba sadar bahwa ia tidak tahu jalan pulang. Istighfar adalah kesadaran yang menampar lembut. Kesadaran bahwa hati pernah berpaling. Bukan hanya berpaling dari aturan, tapi berpaling dari cahaya, berpaling dari kehadiran, berpaling dari rasa dekat yang dulu mungkin pernah singgah, walau sebentar. Dan ketika kesadaran itu datang, ada sesuatu yang runtuh. Ego mulai retak, keangkuhan mulai melemah, masker mulai jatuh. Karena istighfar yang benar bukan sekadar "Ya Allah, ampuni aku." Istighfar yang benar adalah pengakuan bahwa tanpa Allah kita tidak punya apa-apa, tidak punya arah, tidak punya hidup. Maka jika hari ini kamu merasa aneh, merasa kosong padahal semua tampak cukup, merasa gelisah padahal tidak ada masalah besar, merasa lelah padahal tubuhmu tidak banyak bekerja,
Jangan buru-buru menyalahkan dunia. Mungkin itu bukan lelah badan. Mungkin itu sinyal dari dalam. Sinyal bahwa ruhmu sedang mengetuk, meminta dibukakan pintu, meminta dibersihkan kembali, meminta pulang ke asal kesuciannya. Karena bisa jadi, mungkin selama ini yang lelah bukan tubuhmu, tapi ruhmu. Dan ketika rasa malu itu menenangkan hati, perjalanan pun mendekati maknanya yang paling sunyi. Seluruh hidup sesungguhnya adalah perjalanan pulang. Kita berjalan jauh, belok ke banyak arah, singgah di banyak tempat. Namun tanpa sadar, setiap langkah selalu mencari satu hal yang sama, tempat kembali. Di ujung perjalanan ruhani, istighfar tetap menjadi bekal paling setia. Bukan harta, bukan nama, bukan pujian, melainkan pengakuan yang jujur yang telah menemani langkah demi langkah. Ruh yang terbiasa hidup dalam istighfar akan mengenali arah pulangnya. Ia tidak panik saat dunia mulai meredup. Ia tidak gelisah saat genggaman dilepas. Karena sepanjang hidup, ia telah belajar satu hal penting, menunduk dan kembali. Istighfar telah melatihnya untuk tidak menggenggam terlalu erat, tidak merasa memiliki, tidak merasa cukup. Maka ketika saat itu tiba, saat nafas mulai melemah dan kata-kata mulai hilang, ruh itu tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak membawa pembelaan, ia tidak membawa tuntutan, ia hanya membawa hati yang luluh. Berbeda dengan ruh yang kaku oleh ego, ruh yang terbiasa merasa cukup, merasa aman dengan amal, merasa tinggi dengan ilmu. Ruh seperti ini sering kebingungan di ujung jalan. Ia asing dengan pengakuan, kaku untuk merendah, berat untuk mengaku. Karena sepanjang hidup, ia jarang melatih dirinya untuk runtuh. Istighfar yang tidak dibiasakan sejak hidup akan terasa asing di saat paling dibutuhkan. Lidah mungkin bisa bergerak, namun hati tidak ikut menyelam. Sebaliknya, ruh yang jujur dan luluh akan menemukan istighfar sebagai sahabat lamanya. Ia datang bukan sebagai kata, tetapi sebagai rasa yang telah akrab. Dan di saat itu, istighfar berdiri sebagai saksi. Saksi bahwa hamba ini pernah kembali, pernah mengaku, pernah hancur karena cinta. Ia menjadi bukti bahwa meski hamba ini tidak sempurna, ia tidak pernah berhenti pulang. Maka wahai jiwa yang masih diberi waktu, jangan menunggu sempurna untuk pulang, karena kesempurnaan bukan milik manusia. Jangan menunda layak untuk mengaku, karena kejujuranlah yang membuka pintu. Jangan menunda istighfar hingga suara tak lagi bisa keluar, hingga hati tak lagi sempat luluh. Latihlah ia sekarang, di sepi malam, di jeda nafas, di saat tidak ada yang melihat. Karena istighfar yang jujur tidak butuh saksi manusia. Cukup Allah yang tahu. Dan bisa jadi, di antara istighfar-istighfarmu hari ini, ada satu yang paling berbeda. Lebih dalam, lebih sunyi, lebih jujur. Yang tidak kamu rencanakan, namun lahir dari kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Dan bisa jadi, istighfarmu malam ini adalah ketukan terakhir sebelum pintu itu benar-benar dibuka. Jika perjalanan ini menyentuh hatimu, jika kata-kata ini menemani sepi jiwamu, dan jika engkau ingin terus berjalan bersama cahaya makna, jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus saling mengingatkan di jalan pulang ini. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika ruh mulai lelah, ia tidak langsung meminta jawaban. Ia terlebih dahulu diminta untuk jujur. Di titik inilah istighfar berubah makna. Bukan lagi sekadar permohonan ampun, melainkan sebuah cermin yang pelan-pelan dihadapkan ke dalam jiwa. Selama ini kita mengira istighfar hanya berfungsi membersihkan dosa.
seolah tugasnya selesai ketika kesalahan lahir dihapuskan. Padahal, dalam kedalaman jalan batin, istighfar bekerja jauh lebih dalam dari itu. Ia tidak hanya membersihkan yang tampak, ia menyingkap yang tersembunyi. Ia tidak hanya menyentuh perbuatan, ia menyentuh keapaan hati yang selama ini kita anggap biasa. Karena seringkali, yang membuat kita jauh bukanlah dosa besar, melainkan hati yang berjalan tanpa menghadirkan Allah di dalamnya. Istighfar yang diucapkan dengan rasa akan membuka lapisan demi lapisan tirai. Setiap astagfirullah yang lahir dari kesadaran adalah satu hijab yang tersingkap. Hijab kesibukan, hijab kebiasaan, hijab merasa aku sudah cukup baik. Dan di balik hijab-hijab itu, kita mulai melihat sesuatu yang jarang kita hadapi. Wajah diri kita sendiri. Bukan wajah yang ditampilkan ke dunia, bukan citra yang dibangun dari amal dan kata-kata, tetapi wajah batin yang jujur, yang kadang lelah, kadang lalai, dan kadang jauh dari cahaya tanpa sadar. Di saat itulah kita mulai memahami satu hal penting, bahwa yang perlu disesali bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita abaikan. Berapa banyak doa yang dibaca tanpa rasa? Berapa banyak ibadah yang dilakukan tanpa hadir? Berapa banyak hari yang berlalu tanpa satupun momen di mana hati benar-benar bersimpuh? Istighfar mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, di mana Allah dalam hatiku hari ini? Pertanyaan ini tidak menuduh, tidak menghukum, namun ia jujur dan karena itu menyakitkan. Tetapi dari rasa sakit itulah jalan pulang dimulai. Karena dalam ma'rifat, jalan pulang tidak dimulai dari pembelaan diri, melainkan dari pengakuan terdalam. Istighfar meruntuhkan benteng yang selama ini kita bangun. Benteng ego, benteng pembenaran, benteng rasa aman palsu bahwa semuanya baik-baik saja. Saat istighfar diucapkan dengan kesadaran, kata aku mulai mengecil, keangkuhan mulai melemah, dan hati perlahan belajar menunduk. Bukan karena merasa hina, tetapi karena sadar betapa rapuhnya diri tanpa cahayanya. Di titik ini, istighfar tidak lagi lahir dari rasa takut. Bukan takut akan hukuman, bukan takut akan neraka. Ia lahir dari rasa malu. Malu karena pernah berpaling, malu karena sering lalai, malu karena kasihnya begitu luas, sementara hati sering sibuk pada selainnya. Dan justru dari rasa malu inilah pintu makrifat mulai terbuka. Bukan untuk mereka yang merasa suci, tetapi untuk mereka yang berani jujur. Karena hanya hati yang berani berkaca yang akan mampu dibersihkan. Dan hanya jiwa yang mau melihat dirinya apa adanya yang akhirnya siap berjalan lebih dalam menuju cahaya yang selama ini ia cari. Dan setelah cermin itu dihadapkan ke dalam, kita mulai melihat sesuatu yang selama ini bersembunyi. Luka. Luka yang tidak berdarah. Luka yang tidak terlihat oleh mata. Namun terasa perih setiap kali hati diam. Setiap manusia membawa luka batin. Bukan selalu karena penderitaan hidup. Bukan pula karena peristiwa besar yang mengguncang. Luka itu lahir sejak ruh diturunkan ke dunia. Sejak ia berpisah dari hakikat asalnya. Sejak cahaya mulai terbungkus oleh jasad, nafsu, dan lupa. Dunia tidak melukai dengan cara kasar. Ia melukai dengan cara halus. Sedikit demi sedikit. Lewat kesibukan. Lewat keinginan. Lewat rasa cukup yang perlahan mematikan rindu. Tirai keterasingan pun menebal. Dan tanpa sadar, ruh mulai lupa arah pulang.
Disinilah istighfar mengambil peran yang berbeda. Dalam ma'rifat, istighfar bukan sekedar permohonan. Ia adalah pengakuan paling jujur. Pengakuan bahwa luka itu ada. Bahwa hati tidak baik-baik saja. Bahwa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun selain cahayanya. Banyak orang beristighfar dengan lidah yang ringan, namun hati tetap keras. Itulah istighfar mekanis. Terucap cepat, terbiasa, namun tidak pernah menyentuh luka. Sebaliknya, ada istighfar yang diucapkan perlahan, berat, kadang terhenti di tengah napas. Bukan karena sulit mengucap kata, tetapi karena hati sedang remuk. Istighfar seperti ini tidak mengejar jumlah. Ia mengejar kejujuran. Ia tidak sibuk terdengar indah. Ia sibuk ingin didengar oleh Allah. Di saat itulah, air mata bisa jatuh tanpa sebab duniawi. Bukan karena kehilangan manusia. Bukan karena masalah hidup. Air mata itu jatuh karena ruh tersentuh. Karena ada sesuatu yang lama terpendam, akhirnya diakui. Itulah tanda istighfar yang menyembuhkan. Karena luka jiwa tidak sembuh oleh nasihat, tidak sembuh oleh logika, tidak sembuh oleh pujian. Ia hanya sembuh ketika dihadapkan kembali kepada sumber kehangatan sejatinya. Ruh yang terluka adalah ruh yang terasing. Ia seperti anak kecil yang tersesat di tengah keramaian. Bukan takut pada gelap, bukan takut pada bahaya. Ia menangis karena kehilangan pelukan, kehilangan suara yang menenangkan, kehilangan rasa aman. Dan ketika anak itu memanggil ibunya, ia tidak berpidato, ia tidak menyusun kata, ia hanya menangis, ia hanya memanggil. Begitulah istighfar yang lahir dari luka. Ia bukan laporan dosa. Ia adalah panggilan rindu. Ya Allah, aku hilang. Aku tidak tahu jalan. Aku ingin pulang. Dan sungguh, Allah tidak menolak seruan seperti ini. Karena dari luka yang diakui, pintu rahmat dibuka. Dari keretakan hati, cahaya menemukan jalan masuk. Tidak ada kehinaan dalam mengaku terluka. Justru di sanalah kemuliaan seorang hamba. Sebab hanya jiwa yang berani mengaku sakit, yang benar-benar siap disembuhkan. Maka jangan takut pada luka batinmu. Jangan menutupinya dengan senyum palsu. Jangan menenggelamkannya dengan kesibukan. Bawalah luka itu ke hadapannya. Bisikkan melalui istighfar. Biarkan ia menjadi bahasa jiwamu. Karena dari luka yang jujur, jalan pulang selalu terbuka. Dan di ujung pengakuan itu, bukan hukuman yang menanti, melainkan pelukan. Dan ketika luka itu mulai disadari, istighfar tidak berhenti di sana. Ia justru semakin hidup pada hati-hati yang semakin dekat. Banyak orang mengira istighfar adalah milik para pendosa, milik mereka yang jatuh dalam kesalahan besar, milik mereka yang melanggar dan menyimpang. Namun dalam jalan ma'rifat, yang paling sering beristighfar justru adalah mereka yang paling dekat. Semakin tinggi makam ruhani seseorang, semakin halus pula kesadarannya. Ia tidak lagi hanya peka terhadap dosa yang kasat mata, tetapi terhadap getaran kecil di dalam hati. Getaran yang mungkin tidak dianggap apa-apa oleh orang lain, namun terasa berat bagi jiwa yang hidup dalam kehadiran Allah.
Para arif beristighfar bukan karena zina, mencuri, atau dusta. Mereka beristighfar karena pernah tertawa tanpa menghadirkan namanya. Karena pernah menikmati nikmat tanpa sadar bahwa semua itu darinya. Karena pernah merasa cukup tanpa bersandar penuh kepadanya. Rasa bersalah mereka tidak lahir dari ancaman hukum, tidak lahir dari ketakutan akan siksa. Ia lahir dari cinta, cinta yang terlalu dalam untuk membiarkan satu detik pun hati berpaling dari yang dicinta. Bagi mereka, kelelayan sekecil apapun adalah kehilangan yang menyakitkan. Maka istighfar menjadi adab, bukan pelarian. Adab seorang hamba yang tahu betul betapa agung Robnya dan betapa kecil dirinya. Istighfar menjadi cara menjaga rasa, menjaga agar hati tidak mengeras, menjaga agar amal tidak melahirkan kesombongan, menjaga agar kedekatan tidak berubah menjadi kepemilikan. Di titik ini, istighfar tidak selalu terucap oleh lidah. Kadang ia hidup dalam diam, dalam tarikan nafas, dalam detak hati. Ia menjadi irama batin yang terus berdetak tanpa disuruh. Setiap kali ada rasa jauh, meski hanya sekejap, istighfar langsung hadir seperti cahaya kecil yang dinyalakan kembali. Bukan karena takut kehilangan pahala, tetapi karena rindu menjaga keintiman. Para arif tidak merasa aman dengan amal mereka, tidak merasa tenang dengan ilmu mereka, tidak merasa selesai dengan ibadah mereka. Semakin dekat mereka kepada Allah, semakin jelas mereka melihat betapa rapuh dan fakirnya diri. Dan dari kesadaran itu, istighfar terus mengalir sebagai nafas kehambaan. Bukan untuk membersihkan dosa besar, tetapi untuk menjaga hati tetap lembut. Karena bagi mereka, bahaya terbesar bukanlah maksiat yang tampak. Bahaya terbesar adalah hati yang merasa cukup, merasa sudah sampai, merasa sudah dekat, merasa sudah aman. Rasa cukup itulah yang membangun hijab, rasa cukup itulah yang membekukan rindu, rasa cukup itulah yang perlahan menjauhkan, tanpa disadari. Maka pesan para arif begitu sederhana, namun dalam maknanya. Bukan dosa besar yang paling kami takutkan, tetapi hati yang merasa cukup tanpa Allah. Selama istighfar masih hidup, selama rasa butuh masih menyala, selama hati masih mudah luluh, jalan makrifat masih terbuka. Dan di sanalah istighfar bukan lagi tanda kelemahan, melainkan bukti cinta yang terus dijaga. Dan ketika cinta itu dijaga, istighfar pun tidak lagi datang sesekali. Ia menetap, ia tinggal, ia menyatu dengan hidup. Di satu titik dalam perjalanan ma'rifat, istighfar tidak lagi dipahami sebagai amalan. Ia berubah menjadi kebutuhan ruh. Seperti nafas yang tidak diminta, namun tanpanya hidup tidak mungkin bertahan. Istighfar hadir saat duduk, saat berjalan, saat menatap langit, bahkan saat diam tanpa kata. Bukan karena ada dosa yang baru saja dilakukan, bukan karena rasa bersalah yang menghantam, tetapi karena ruh tahu satu hal sederhana: ia tidak sanggup hidup tanpa rahmatnya. Di tingkat ini, istighfar tidak lagi keras terdengar. Ia lembut, ia halus, kadang tidak terucap, namun terasa. Ia mengalir seperti denyut di dada, mengiringi langkah, menemani sepi. Bukan karena merasa kotor, melainkan karena merasa rapuh. Karena semakin seseorang dekat, semakin ia sadar betapa lemahnya dirinya. Istighfar menjaga hati tetap lembut, agar tidak mengeras oleh rutinitas ibadah, agar tidak membeku oleh pujian manusia, agar tidak tertipu oleh banyaknya amal.
Tanpa istighfar, ibadah yang indah bisa berubah menjadi jebakan. Salat yang panjang bisa melahirkan rasa lebih baik dari yang lain. Zikir yang banyak bisa menyuburkan rasa bangga. Ilmu yang luas bisa mengokohkan keakuan. Dan semua itu terjadi perlahan tanpa disadari. Disinilah istighfar berdiri sebagai penjaga, sebagai pagar keikhlasan. Ia mengingatkan hati, semua ini bukan milikmu. Ia menundukkan jiwa, jika bukan karena Allah, engkau bukan apa-apa. Istighfar menahan amal agar tidak melompat terlalu tinggi dan lupa kepada sumbernya. Ia menjaga langkah agar tidak berlari karena semangat, lalu jatuh karena sombong. Orang yang hidup dalam istighfar tidak tenang dalam kelalaian. Hatinya akan terusik meski hanya satu momen tanpa rasa hadir. Meski dunia memujinya, meski amalnya terlihat sempurna. Karena ruh itu sudah terbiasa hidup dalam pengakuan. Ia tidak kuat menanggung rasa cukup. Ia tidak sanggup lama-lama berdiri tanpa menunduk. Maka istighfar menjadi pelabuhan, tempat kembali, tempat merendah, bukan karena gagal, tetapi karena ingin tetap jujur. Di hadapan Allah, ia tidak membawa daftar amal. Ia membawa rasa fakir. Dan dari rasa fakir itulah ketenangan turun. Bukan ketenangan karena merasa aman, tetapi ketenangan karena bersandar. Karena tahu bahwa yang menopang hidup bukan usaha, bukan kemampuan, bukan kebaikan diri, melainkan rahmat. Dan disinilah makna istighfar menjadi begitu hidup. Ia bukan lagi kata, ia adalah sikap batin. Sikap seorang hamba yang terus menunduk meski telah melangkah jauh. Yang terus meminta meski telah diberi banyak. Yang terus kembali meski tidak sedang jatuh. Karena ia tahu, selama istighfar masih bernafas dalam dirinya, hati akan tetap lembut, niat akan tetap jernih, dan langkah akan tetap lurus. Maka ingatlah satu hal ini sebagai penutup segmen ini. Hamba sejati bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling sadar kefakirannya. Dan ketika kefakiran itu disadari sepenuhnya, istighfar pun naik ke tingkatan yang lebih halus. Di sini, ia tidak lagi lahir dari takut. Bukan takut pada neraka, bukan takut pada hukuman. Ia lahir dari rasa malu. Malu kepada Allah. Malu kepada zat yang tak pernah berhenti memberi, sementara hati sering berhenti menghadirkannya. Malu kepada yang maha menyaksikan, sementara pandangan batin sibuk pada selainnya. Inilah dimensi tertinggi istighfar. Ia tidak keras, ia tidak gaduh. Ia lembut, ia dalam. Kadang tidak terdengar sama sekali. Hanya tangisan tanpa suara, hanya sujud tanpa kata. Air mata mungkin tidak jatuh, namun dada terasa sesak oleh pengakuan yang tidak terucap. Rasa malu ini sangat berbeda dari rasa bersalah biasa. Ia tidak melahirkan ketakutan, ia melahirkan kerendahan yang hangat. Ia tidak mendorong jiwa menjauh, ia justru menarik jiwa untuk semakin mendekat. Seorang hamba yang merasa malu tidak berani mengangkat kepalanya, bukan karena ia mengira Allah murka, tetapi karena ia tahu betapa agung kasih-Nya. Ia sadar betapa banyak nikmat yang diterima tanpa diminta, betapa banyak perlindungan yang datang tanpa disadari, betapa banyak dosa yang ditutup tanpa diumumkan. Sementara dirinya masih sering lalai, masih sering sibuk, masih sering lupa. Di titik inilah ego benar-benar runtuh.
Tidak ada lagi keinginan dipuji, tidak ada lagi hasrat untuk dikenal, tidak ada lagi kebutuhan untuk dianggap suci. Semua topeng gugur. Yang tersisa hanyalah seorang hamba yang berdiri dengan tangan kosong di hadapan Rob yang Maha Kaya. Dan dari kehancuran ego inilah, istighfar menjadi ibadah paling jujur. Karena ia tidak lahir dari kewajiban, tidak lahir dari rutinitas. Ia lahir dari pengakuan batin bahwa tidak ada satupun amal yang layak dibanggakan di hadapannya. Rasa malu ini tidak menyakitkan. Justru sebaliknya, ia menghadirkan kenikmatan yang lembut. Seperti tanah kering yang pertama kali disentuh hujan. Seperti malam panjang yang akhirnya disinari fajar. Rasa malu menjadikan hati lunak, mudah tersentuh, mudah kembali. Dan saat istighfar lahir dari rasa ini, Allah tidak menyambutnya dengan murka, tidak dengan jarak, tidak dengan penghakiman. Ia menyambutnya dengan rahmat, dengan pelukan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Pelukan yang membuat jiwa merasa, aku diterima, meski tidak pantas. Inilah rahasia yang tidak dipahami banyak orang, bahwa semakin seseorang mengenal Robnya, semakin ia merasa kecil, dan semakin kecil ia merasa, semakin besar rahmat yang turun. Maka kalimat ini bukan sekedar kata indah, melainkan hukum batin yang nyata. Hanya hamba yang benar-benar mengenal Robnya, yang mampu merasa malu. Jika hari ini hatimu mudah luluh, mudah menunduk, mudah merasa tidak layak, jangan takut. Itu bukan kelemahan, itu tanda kedekatan. Karena di sanalah istighfar mencapai puncaknya, bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai pengakuan cinta yang tidak sanggup lagi berkata-kata.